Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita skip dulu pembahasan surat Al-Qiyamahnya, Al-Qari'ah. Jauh dari. Kita berada di 10 pertama Dzulhijjah. Kita bahas tentang keistimewaan hari ini dan beberapa hal berkaitan dengan fikih kurban. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari dan beberapa ashabus sunan serta Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ayyamin al-amal salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana ketika kita melaksanakan amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang kita lakukan pada hari-hari ini, yakni ayyamal ashr, yaitu hari yang 10. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Karena jihad fisabilillah pahalanya besar sekali. Kira-kira lebih besar mana? Beribadah di 10 hari ini ataukah jihad? Kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, bahkan dibandingkan jihad fisabilillah lebih besar pahala orang beribadah di 10 hari ini. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarja' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang berangkat ke medan perang bawa nyawa dan harta, yang pulang tinggal nama, berarti dia mati syahid. Nah, itu baru setara. Artinya kita beribadah di 10 hari ini setara dengan orang yang mati syahid. Nggak perlu kita berangkat sampai ke Israel atau ke Gaza untuk mati syahid. Kita cukup beribadah di 10 hari ini, itu sudah setara dengan orang yang mati syahid. Itu karenanya Allah Subhanahu wa taala sampai menjadikannya sumpah, wal fajri walayalin ashr, demi fajar, demi malam yang 10. Allah ketika menyebut sesuatu dijadikan sebagai media bersumpah, berarti menunjukkan sesuatu itu penting. Samalah kita kalau bersumpah itu pasti menggunakan sesuatu yang penting. Nggak mungkin sumpah demi apa loh? Demi sedotan itu, nah mungkin sedotan nggak punya nilai, nggak ada harganya atau rendah nilainya. Maka orang kalau bersumpah pasti menggunakan sesuatu yang berharga. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan 10 malam ini berarti sangat istimewa. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, disebut walayalin ashr, demi malam yang 10, tapi maksudnya adalah malam dan siang. Sebagaimana kalau kita nginep di hotel, berapa lama nginepnya? 2 malam aja Ustaz. Itu kalau kita nginep 2 malam, kita bilang itu maksudnya malamnya tok apa 2 hari 2 malam? 2 hari 2 malam. Nggak mungkin kalau 2 malam aja, berarti subuh-subuh diusirin dong kita ya. Keluar. Udah habis malam nih. Nggak mungkin, pasti malam dan siangnya. Check-innya jam 2 siang biasanya, check-outnya besok jam 12. Maka begitu juga dengan ayat ini, kata Allah walayalin ashrin, demi malam yang 10. Itu sebenarnya siangnya dan malamnya, berarti demi 10 hari 10 malam, maksudnya begitu. Kapan dia? Ada beberapa makna. Di antaranya Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas dalam salah satu riwayatnya mengatakan itu maksudnya adalah 10 hari pertama Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan 10 terakhir Ramadan. Sementara Imam Mujahid mengatakan itu adalah 10 harinya Nabi Musa alaihissalam yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 142. Boleh kita buka surat Al-A'raf 142.
Surat ke-7 ayat 142. Tentang ayat tentang Nabi Musa, Musa maksud dikasih. Sengaja minta dibaca, soalnya masih hangat jahenya nih. nunggu udah selesai dingin lagi jahenya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. Kelewat itu ya. Oh benar ya. Ayo benar, maaf. Lanjut. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Kami telah menjanjikan Musa untuk memberikan kitab Taurat setelah bermunajat selama 30 malam. Kami sempurnakan jumlah malam dengan 10 malam lagi. Maka lengkaplah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam pemimpin kaumku. Perbaikilah dirimu dan kaummu dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kata Allah, wahai Musa, aku akan memberikan kepadamu kitab Taurat. Tapi syaratnya kau harus ibadah selama 30 malam. Berarti 30 hari 30 malam sebulan. Di mana? Di Semenanjung Sinai. Selesai 30 hari 30 malam, kau akan aku berikan Taurat. Jadi sebulan ibadah baru aku kasih Taurat. Di mana ibadahnya? Di Gunung Sinai, Semenanjung Sinai, Tur Sina. Tur itu bahasa Ibrani artinya gunung. Jadi Jabal Sina sebenarnya. Jadi kalau dibilang Gunung Tur Sina itu gunung Sinai. Jadi Tur itu artinya gunung. Nanti ada kita bahas di surat At-Tin itu ya. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Baik. Jadi Nabi Musa alaihissalam beribadah di Semenanjung Sinai selama 30 malam atau 1 bulan. Nanti selesai aku kasih Taurat kata Allah. Ya sudah, Nabi Musa kemudian beribadah. Jadi dulu para nabi itu mereka beribadah kebanyakan ibadahnya di gunung. Kenapa di gunung? Karena di gunung jauh dari hiruk pikuk, ramai manusia. Seperti Nabi Muhammad juga beribadahnya di Jabal Nur dulu awalnya itu. Sampai kemudian Allah berikan Al-Quran. Setelah turun surat Al-Alaq, setelah itu Nabi udah gak pernah lagi ibadah di gunung. Diganti ibadah di gunungnya menjadi masjid i'tikaf ya. Sehingga udah gak benar kalau sekarang ada orang berangkat ke Gunung Salak. Ngapain? Mau bertapa, mudah-mudahan pulang dapat kitab suci. Nah itu udah gak benar ya. Karena ajaran Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi bersemedi di gunung itu, kecuali di Gunung Sahari. Nah, Gunung Sahari mungkin belanja itu ya. Maka Nabi Musa beribadah selama sebulan. Di hari terakhir sebelum Nabi Musa pulang, kata Allah, Musa jangan pulang dulu. Kenapa ya Allah? Kemarin kan kau bilang sebulan, ini udah mau selesai nih. Udah siap-siap koper, udah packing mungkin ya, di bahasa kita ya. Udah siap-siap mau pulang. Kata Allah jangan pulang dulu, tambah 10 lagi. Tambah lagi ya Allah. Iya, kenapa tambah? Karena 10 hari setelah ini itu sangat istimewa Musa. Sangat luar biasa keutamaannya. Maka kau tambah beribadah. Maka akhirnya nambahlah Nabi Musa 10 lagi. Jadi totalnya 40 hari 40 malam. Nah, barulah Nabi Musa menerima Taurat. Lalu pertanyaannya, 40 hari 40 malam itu kapan? Kalau kita baca tafsir memang khilaf di antara ulama. Tapi ada di antara ulama yang mengatakan bahwa sebulan pertama itu adalah bulan Dzulqa'dah. 1 bulan Dzulqa'dah selesai Nabi Musa mau pulang, kata Allah tambah 10 lagi Musa. Berarti 10 lagi tambahannya di bulan Dzulhijjah.
Nah, berarti kalau kita ambil penafsiran Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas dan juga Imam Mujahid, maka walayalin asyar maknanya dua. Kalau bukan 10 terakhir Ramadan, maka dia 10 pertama Dzulhijjah. Yang benar yang mana? Kata As-Sa'di dua-duanya. Kenapa 10 hari terakhir Ramadan mulia? Ada Lailatul Qadar. Kenapa 10 pertama Dzulhijjah mulia? Ada wukuf di Arafah. Dua-duanya sama-sama mulia. Maka dua-duanya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah, 10 terakhir Ramadan itu mulia karena ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam apa siang? Malam. Maka ibadah malam di 10 terakhir Ramadan lebih mulia daripada ibadah di siang hari meskipun nilainya sama. Misalnya dia sedekah malamnya ceban, siangnya ceban 10.000. Itu pahalanya lebih gede dia sedekah malam. Kenapa? Karena malam lebih istimewa, lebih mulia. Dia baca Quran, malam baca sejuz, siang baca sejuz. Itu lebih banyak pahala yang dibaca malam hari itu. Tapi berbeda di 10 Dzulhijjah ini, justru siangnya lebih mulia daripada malamnya. Karena wukuf di Arafah siang. Jadi sekarang kalau kita sedekah ceban malam sama sedekah siang ceban, lebih gede pahala siang sedekahnya. Baca Quran malam 1 juz, siang 1 juz, pahalanya lebih besar siangnya. Insya Allah. Ini menunjukkan betapa Allah itu pengen kita semua itu masuk surga. Maka Allah sediakan malam yang begitu luar biasa istimewa di 10 terakhir Ramadan. Cuman mungkin ada sebagian kita yang nggak bisa ibadah karena malam ngantuk, boro-boro sampai tahajud Ustaz. Taraweh juga ngantuknya luar biasa. Ngop aja ya, ngantuk luar biasa. Apalagi kalau imam bacanya panjang-panjang, aduh. Habis itu udah kultum taraweh panjang lagi, udah ngomongnya apa kita nggak ngerti kan? Emang ngantuk luar biasa. Disuruh itikaf lagi malam berat luar biasa. Karena saya kerja Ustaz berat. Ya sudah nunggu libur pulang kampung Ustaz. Jadi nggak dapat kita malam tuh 10 terakhir Ramadan. Maka kata Allah nggak usah khawatir, aku sediakan sekarang 10 pertama Dzulhijjah. Jangan malam yang kau kejar, siangnya fokusin. Kalau bisa siang malam itu bagus. Kalau nggak bisa dua-duanya minimal siangnya. Itu Allah tuh baik ya. Malam nggak bisa siang, siang nggak bisa malam, siang malam nggak bisa bangetan. Baik. Dalam At-Targhib wa Tarhib Al-Munziri meriwayatkan masih dari Abdullah bin Abbas. Ma min ayyamin afdalu 'indallah, tidak ada hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah, walal 'amalu fihinna ahabbu ilallah, dan tidak ada amal-amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, melebihi keutamaan dan kemuliaan hari-hari ini, yakni minal ashri, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbir wa dzikrillah, maka perbanyaklah di 10 hari ini tahlil la ilaha illallah, wat takbir Allahu akbar, wa dzikrillah, semua zikir. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, astagfirullah. Pokoknya semua kalimat zikir itu kita perbanyak di 10 pertama Dzulhijjah ini. Tapi zikirnya dalam rangka beribadah, bukan zikir dalam rangka emosi. La ilaha illallah. Nah, itu la ilaha illallah juga dia baca tahlil, tapi dalam rangka emosi. Allahu akbar berapa kali saya sampaikan. Nah, itu. Dia takbir juga sih, cuman dalam rangka emosi. Nggak boleh itu Ustaz. Boleh ya, daripada dia marah keluar kebun binatang, kata-kata kotor, lebih bagus Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Cuman bukan itu yang kita maksud. Maksudnya adalah berzikir di sini. Wa inna siyama yaumi minha yu'adalu bi siyami sanatin. Dan sesungguhnya sehari saja kita puasa di 10 pertama Dzulhijjah itu setara dengan puasa setahun. Sehari puasa setara dengan setahun. 9 hari kita puasa setara dengan 10 tahun. Karena tanggal 9 itu 2 tahun. Setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. Tanggal 1 sampai tanggal 8 setara setahun. Tanggal 9 2 tahun, jadi totalnya 10, meskipun kita puasanya 9. Baik benar, Allah itu baik banget sama kita ya, Masya Allah. Jadi emang benar kata Rasulullah, kita semua ini bakal masuk surga kecuali yang nggak mau. Karena udah disediakan waktu yang begitu luar biasa, amalan yang begitu mudah, masih enggak juga, berarti kan emang nggak mau itu orang.
Suruh tahlil doang. Tahlil bukan harus hadir, diam zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah. Kita baca itu aja udah pahalanya luar biasa itu. Puasa sehari saja setara dengan setahun. Wal amalu fihinna yudha'afu bi 700 dha'fin. Dan semua amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Sedekah 1000 itu pahalanya 700.000 Pak. Sedekah 1.000.000 700 juta. Masya Allah. Kita beramal soleh, sholat 2 rakaat sama dengan 700 kali 2, 1.400 rakaat. Masya Allah. Kita baca Quran sehurufnya, kalau hari-hari biasa pahalanya 10 satu huruf. Tapi di 10 pertama Dzulhijjah ini kita baca Quran satu hurufnya sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Itu yang lancar. Kalau yang gak lancar kan 2 kali lipat, berarti 1.400. Jadi kalau bisa jangan dilancarin dulu nih, sampai nanti selesai Idul Adha baru lancarin dah. Biar pahalanya satu hurufnya 1.400. Maka kita dianjurkan perbanyak amal soleh. Apa amal solehnya? Pertama puasa. Berapa hari? Hafsah meriwayatkan 9 hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjah. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu puasa 9 hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Meskipun riwayat Ibunda Aisyah mengatakan Rasul enggak puasa. Jadi riwayat Aisyah Rasul enggak puasa. Riwayat Hafsah radhiyallahu anhuma itu justru Rasulullah puasa. Ini yang benar mana nih? Nah, kata para ulama, maknanya Rasul tidak selalu. Jadi kadang puasa, kadang enggak. Tahun ini Rasul puasa 9 hari. Tahun besok 1 hari aja. Tahun berikutnya 9 hari begitu. Kenapa Rasul lakukan begitu? Takut nanti orang menganggap puasa 9 hari wajib. Berat kalau wajib itu. Jangankan puasa 9 hari Ustaz. Kemarin Syawal yang 6 hari aja gagal total. Rencana puasa 6 tereksekusi cuma 3. Kok bisa puasa Syawal cuma 3 hari? Halal lebih halal. Halal lebih halal itu ganggu sekali Ustaz. La ilaha illallah. Sekarang suruh 9 lagi, berat. Ya sudah, kalau nggak bisa 9, berapa sanggup? 5? Bisa 3? Kalau 3 berarti 7, 8, 9 Dzulhijjah. Kalau nggak bisa 3 hari, 2 hari, tanggal 8, tanggal 9. Kalau nggak bisa 2 hari, sehari, tanggal 9 aja. Kalau nggak bisa sehari juga, sepagian, tanggal 10 Dzulhijjah tuh, dari subuh sampai sholat Idul Adha, jangan makan, jangan minum, puasa. Kalau nggak bisa juga, kebangetan. Masa cuma sebagian doang nggak bisa ya. Jadi puasa 9 hari. Yang kedua takbiran. Ini ada 2. Allah perintahkan kita takbiran itu di dalam surat Al-Hajj ayat 28 dan Al-Baqarah 203. Kalau di Al-Hajj 28 Allah katakan wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Sementara di Al-Baqarah 203 wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Yang satu pakai lam, lumat, yang satu lagi dal, ma'dudat. Apa artinya? Hari-hari yang telah ditentukan, hari-hari yang telah diketahui, hari-hari yang berbilang dan seterusnya. Tapi maksudnya kata Ibnu Abbas, Al-Hajj 28 itu ayyam ma'lumat, maksudnya ayyamul asyr, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sementara Al-Baqarah 203 itu adalah hari tasyrik, 11, 12, 13. Berarti gabungan Al-Hajj 28 dan Al-Baqarah 203, kita disunahkan takbiran dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. 13 hari. Kalau Idul Fitri dari maghrib puasa terakhir sampai khotib naik mimbar salat Idul Fitri. Selesai khutbah pulang, khotib turun mimbar, udah nggak ada lagi takbiran. Ada Ustaz, pulang kita masih takbiran, itu kaset rekaman. Kalau nggak TV. Tapi takbiran udah nggak ada lagi. Nah, Idul Adha beda, dari tanggal 1 Dzulhijjah sudah ada takbiran sampai tanggal 13. Jadi 13 hari takbiran itu sunnahnya. Lalu kalangan Syafi'iyah membagi, ada namanya mutlak, ada namanya muqayyad. Takbiran mutlak itu berarti bebas kapan saja, di mana saja. Kalau muqayyad terikat dia dengan sholat fardu. Nah, yang mutlak dari tanggal 1 sampai tanggal 10.
Yang muqayyad tanggal 11 sampai 13. Ada yang mengatakan dari 10 sampai 13. Selesai sholat zuhur, takbiran. Sebelum zikir tuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Imam tuh langsung mimpin, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Itu zuhur, asar, maghrib, isya, tambah lagi besok subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah lagi sampai 3 hari. Asar tanggal 13 itu terakhir, maghribnya udah enggak. Nah itu sunnahnya. Itu namanya takbir yang muqayyad. Yang mutlak dari tanggal 1. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah. Dahulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashr. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, mereka berdua suka ke pasar. Sama kayak kita, Ustaz, kita juga suka ke pasar, beda. Kita ke pasar belanja bumbu, belanja baju, belanja lauk pauk, atau belanja tusukan sate dan arang. Kurban berapa ekor kambing, Pak? Enggak kurban, Ustaz. Kok enggak kurban, beli tusukan sate? Buat jaga-jaga aja. Takutnya pas hari H tiba-tiba ada yang nganterin daging kambing ke rumah. Kalau baru nyari sore-sore rada susah tusukan sate. Kalau sekarang udah minimal kita standby lah ya. Sedia payung sebelum hujan, Ustaz. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Tapi Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah bukan begitu. Mereka ke pasar ngapain? Yukabbirani, takbiran. Masuk ke pasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Wa yukabbirun nasu bi takbirihima. Lalu manusia yang ada di pasar semua pada ikutan takbiran, mengikuti takbirnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Dari kapan itu? Dari tanggal 1 Dzulhijjah. Takbiran tuh. Cuman kalau kita praktekin kayaknya rada berat juga ya. Nggak tahu bapak-bapak langsung ke Lebak Bulus Square itu atau ke Mall Pondok Indah masuk Allahu Akbar. Paling ditarik sama security. Pak, masih lama lebaran minggu depan, Pak. Sunnahnya takbiran dari sekarang. Kata siapa? Ustaz Bani. Sudah sesat mana lagi tuh? Kira sesat kita ya. Ya kalau belum bisa di pasar, minimal kita di rumah masing-masing, di kendaraan sambil berkendara tuh sambil macet. Ya nggak apa-apa, macet-macetan kita sambil takbiran. Ya, daripada kita ngumpat macet banget gara-gara markon ini nih macet lagi Jakarta. Daripada kita mengumpat, mendingan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Nah itu lebih bagus ya takbiran. Disunahkan itu. Yang berikutnya haji dan umrah, masya Allah. Nih kalau bisa berangkat haji, itu adalah amal yang sangat istimewa yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Disebut Dzulhijjah karena haji. Dan kalau belum bisa haji, ya umroh. Belum bisa haji, belum bisa umroh, masih banyak amalan lain yang bisa kita lakukan ya. Boro-boro ke tanah suci, Ustadz, ke tanah abang aja mikir. Ya udah, berarti kita sama-sama ke tanah tinggi. Kalau nggak ke tanah kusir. Ngapain ke tanah kusir? Ziarah kubur. Nah, itu murah meriah dah itu ya. Maka amalan sunnah seperti sholat, sedekah, baca Quran, taubat, amar ma'ruf nahi munkar, semuanya pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kita ngaji nih sore ini dengan ngaji pekan yang lalu, gedean sekarang pahalanya nih. Makanya saya minta sama Bang Yusman sekarang aja dah, pahalanya 700 kali lipat sekarang. Di samping pekan lalu itu kita ada ngisi subuh-subuh di Depok. Wah itu rada berat juga jadinya saya lupa juga itu. Berangkat dari pagi subuh itu tahu-tahu Bang Yusman kayak, waduh ini kagak bawa baju ganti. Gak sempet, biasanya kan dah kita spare ada baju ganti, ada sabun kita bawa numpang mandi di markas. Baik. Jadi amalan sunnah, sholat, sedekah, baca Quran, ngaji, amar ma'ruf nahi munkar, taubat, itu semua pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Yang berikutnya sholat Id. Nah ini sholat Idul Adha ini pahalanya besar sekali. Meskipun dia sunnah, tapi dia sunnahnya muakkadah. Bahkan pernah ada perempuan-perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasul, kami nggak bisa ikut sholat Id. Kenapa? Ini ada yang datang bulan, ini nifas, ini lagi dipingit, mau dilamar dia, nggak boleh keluar rumah. Yang ini lagi malas aja nih, pengen nonton Netflix, ikut aja gitu.
Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umirna, kata Ummu Atiyah, umirna an nukhrijal awatiq wal huyyad fil aidain. Kami para perempuan disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya keluar dari rumah menuju lapangan. Untuk apa? Menghadiri salat Id. Meskipun dia haid, hadir dia. Untuk apa? Yashhadnal khair. Dia menyaksikan kebaikan itu, syiar. Ya. Wa da'watal muslimin, mengaminkan. Nanti imam baca doa tuh amin, ikut amin, amin. Semakin banyak yang mengaminkan, doa itu jadi mustajab gitu. Semakin diberikan istijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datang perempuan meskipun haid, bawa apa? Bawa akut ya. Yang perempuan haid aja disuruh hadir, apalagi laki-laki. Ini laki-laki dia sholat. Apa alasannya? Haid. Ente haid dari mana? Tanya, laki-laki gak ada haid. Perempuan yang haid pun disuruh hadir. Yang penting jangan ikutan sholat. Ngapain Ustaz? Hadir dengerin khutbah. Ya. Nanti pas orang sholat dia minggir, atau duduk aja, atau kalau enggak dia mundur ke belakang, videoin. Masya Allah, inilah gegap gempita takbir menyanjung memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sana jamaah haji wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, lempar jumrah, mereka tawaf ifadah. Di sini di masjid, apa kita namanya? Al-Barkah, ramai-ramai mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Upload di Facebook, upload di IG, syiar jadinya. Yang penting tujuannya syiar, bukan selfie-selfie guys. Nih guys, lihat nih guys, saya lagi sholat Id guys, tapi saya sebenarnya lagi head. Ini gara-gara Ustaz Bani nih saya disuruh turun. Nah itu jangan gitu ya. Itu sunnah muakkadah. Apalagi yang laki-laki, wah itu disuruh keluar semuanya. Yang tua, yang muda angkut, bawa, ramaikan sholat Id. Yang terakhir adalah kurban. Nah ini juga termasuk amalan yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah ini. Secara bahasa kurban itu umum dia, dari kata qarraba yuqarribu qurbanan, artinya mendekat. Maka semua upaya kita, semua usaha kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu disebutnya kurban. Sehingga kurban itu umum, bisa korban harta, bisa korban hasil panen, bisa korban hasil ternak, bisa korban waktu, bisa korban tenaga, mungkin juga korban perasaan. Korban apa tahun ini Pak? Perasaan. Nggak salah secara bahasa. Yang penting korban perasaan, bukan perasaan kurban. Kalau kurban perasaan aman, tapi kalau perasaan kurban gawat. Tahu-tahu datang ke Masjid Al-Barkah minta kaki kambing. Emang Bapak kurban? Enggak ya, perasaan kurban. Itu gawat tuh. Enggak kurban, tahu-tahu minta kambing. Karena perasaannya dia kurban, perasaan dia. Nah itu gawat nih begitu. Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 27, "Watslu 'alaihim naba' abnai Adam bil haqq." Dan ceritakanlah kepada mereka kisah dua anak Adam dengan sebenarnya. Nabi Adam alaihissalam kita pernah ceritakan punya anak kembar, laki perempuan, laki perempuan. Yang laki-laki namanya Qabil dan Habil, yang perempuan namanya Labuda dan Ikrimah dalam beberapa tafsir meskipun mengutip dari Israiliyat ya. Jadi manusia di atas muka bumi hanya berenam, Nabi Adam, Ibunda Siti Hawa, Qabil, Habil, Labuda, Ikrimah. Sementara manusia itu harus menikah supaya tidak punah. Harus ada regenerasi. Gimana caranya? Ya menikah. Tapi mau ngebiasakan kemana? Cirende belum ada waktu itu Pak. Kemana dia harus menikah? Ya menikah sesama mereka. Kalau sekarang nggak boleh menikah dengan saudara atau saudari kandung, termasuk minal muharramat yang diharamkan. Kenapa? Karena kita ini kromosomnya katanya kalau saudara kandung itu terlalu dekat, sehingga nanti dikhawatirkan terjadi penyimpangan Mendel, maka anak yang lahir itu cacat ya. Maka itu menikah dengan saudara kandung atau saudari kandung haram. Apa namanya? Incest apa incest? Incest ya. Kalau incest mah yang maju mundur cantik lah. Incest haram. Kok kita haram itu Nabi Adam boleh? Karena nggak ada lagi manusia. Maka menikahlah sesama mereka. Cuma nikahnya silang. Qabil menikahi kembarannya Habil, Habil menikahi kembarannya Qabil, supaya agak jauh untuk kedekatan kromosomnya itu.
Nah, konon diceritakan kembarannya Qabil lebih cantik daripada kembarannya Habil. Maka Qabil nggak mau dia. Saya kok nikahi kembaran yang jelek, kembaran saya lebih cantik, saya nikah sama dia aja. Nah, laki-laki dari dulu begitu Pak, konsisten, istiqomah, maunya yang cantik aja. Beda sama perempuan, kalau perempuan gak istiqomah dia. Dia kalau masih muda dicari calon suami yang dewasa. Kalau perempuannya udah dewasa, cari calon suaminya yang matang. Kalau perempuannya sudah matang, cari calon suami yang mapan. Kalau perempuannya sudah mapan, cari calon suami yang bertanggung jawab. Jadi beda-beda tuh. Kadang maunya dewasa, kadang maunya matang, kadang maunya mapan, kadang bertanggung jawab. Beda-beda. Kalau kita laki-laki, kita masih muda maunya yang cantik. Kita udah dewasa maunya cantik. Kita udah mapan maunya cantik. Kita udah tua pun maunya yang cantik. Memang konsisten laki-laki. Maka itu nggak mau Qabil itu. Maka kemudian kata Allah, qarraba qurbanan. Adam suruh dua anakmu memberikan kurban sesembahan. Apa kaitannya nih menolak menikah dengan kembarannya yang tidak cantik itu dengan kurban? Jadi kurban itu syariat. Tapi hakikatnya yang kita sembelih itu ego, keserakahan, kesombongan, ketamakan, apalagi ambisi duniawi yang berlebihan. Itu yang kita sembelih itu hakikatnya. Tapi syariatnya kambing, sapi, kerbau itu syariat. Hakikatnya di sini sebenarnya kita sembelih. Sehingga kalau ada orang berkurban tapi selesai kurban serakah. Bahkan kemaruk. Oh, dia ngambil 20 kantong. Dia itu yang diambil, belum yang dimakan. Sate berapa puluh tusuk kemudian. Nah, itu jadinya kemaruk, maka tidak ada nilai dari kurbannya itu. Karena kurban hakikatnya menyembelih ego, kesombongan dan keserakahan di sini. Maka kemudian masing-masing memberikan kurban. Qabil itu seorang petani, Habil seorang peternak. Maka Qabil hasil taninya dikumpulkan, itu yang dikorbankan. Cuman dia nakal, dioplos sama Qabil itu. Jadi kalau ada sekarang orang suka ngoplos-ngoplos, nah itu udah kuno. Qabil lebih dulu melakukan itu. Dicampur yang jelek sama yang bagus, dioplos, dijadikanlah sebagai kurban. Pertama. Sementara Habil dia tulus tuh, dia cari kambing yang paling gemuk, paling sehat, paling bersih, paling kuat, itu yang dia kurbankan. Maka kata Allah, fatuqubila min ahadihima, Allah terima kurban salah satunya yaitu Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari kurbannya Qabil. Bagaimana tahu itu diterima atau tidak diterima? Itu kurbannya itu terangkat ke langit, jadi ngeliat langsung terbang gitu. Itu diterima tandanya. Kalau sekarang nggak bisa, kita nggak bisa menganggap dan mengklaim kurban saya diterima nih Ustaz. Dari mana Bapak tahu? Habis Ustaz, sampai ke butut-bututnya habis. Nah, itu nggak jaminan diterima atau tidak, karena yang menerima adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau kita baca beberapa tafsir klasik, kambingnya Qabil itu, Habil itu disimpan oleh Allah di langit. Begitu nanti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Ismail sudah dibarikan, golok menempel di lehernya, begitu ditarik kata Allah, wa fadainahu bidibhin azim. Kami ganti, kami switch dengan seekor kambing atau domba sembelihan yang besar. Itulah kurbannya Habil. Sehingga kurban itu kita tarik benang merahnya dari zaman Nabi Adam alaihissalam, bapak moyangnya manusia, lalu disyariatkan lagi di zaman Nabi Ibrahim, penghulunya para nabi, disyariatkan lagi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin dan Sayyidul Bashar, penghulunya para nabi dan rasul dan seluruh manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang melaksanakan kurban itu kita mengikuti 3 generasi utama itu, Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pahalanya besar sekali. Cuman yang kita lakukan sebenarnya bukan kurban, namanya udhiyah. Maka lebarannya disebutnya Idul Adha. Cuman kalau kita bilang udhiyah rada susah. Datang ke masjid bawa kambing, Pak ini udhiyah saya. Susah nyebutnya. Tapi kalau ini kurban saya, itu gampang. Ini dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, para sahabat bertanya, "Ya Rasul, ma hadhil adhahi?" Kenapa sih kita mesti nyembelih korban atau hewan sembelihan? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Itu adalah ajaran orang tua kalian Nabi Ibrahim alaihissalam.
Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Kalau kami berkurban kami dapat apa? Kata Rasul, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap helai dari bulu hewan yang kau sembelih di situ ada pahala. Dan pahalanya tadi dikalikan 700. Jadi kalau kita mau tahu berapa banyak pahala yang kita dapat kalau berkurban Pak Ustaz, hitung berapa banyak bulunya itu, kalikan 700. Belum kelar kita ngitung, umur kita udah keburu kelar Pak. Saking banyaknya itu. Tapi ini kiasan menunjukkan betapa banyak pahalanya. Bukan berarti kemudian bapak-bapak nggak ada yang mau patungan sapi. Ini kok jamaah kagak ada yang patungan sapi ya? Banyak kan kambing. Pak kenapa nggak patungan sapi? Dikit bulunya, nanti pahalanya dikit lagi katanya. Nah ini enggak ya. Jadi mau sapi, mau kambing, mau unta, mau domba, semuanya pahalanya begitu besar. Ini kisah penyembelihan, nantilah kita ceritakan ya, surat As-Saffat ayat 102 sampai 108. Apa hukum berkurban itu? Kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Kata kerja bentuk perintah, fi'il amr. Kata Rabi'ah Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Al-Lais dan sebagian kalangan Malikiyah, fi'il amr itu maknanya wajib karena perintah. Maka kurban hukumnya wajib. Orang mampu tidak berkurban dosa dia. Ini menurut kelompok pertama. Sementara kelompok kedua mengatakan sunnah muakkadah. Ini jumhur ulama. Jadi kita ikut yang mana Ustaz? Serah, bapak-bapak mau ikut pendapat kelompok pertama wajib, Abu Hanifah wajib berarti. Ustaz ikut yang mana? Saya ikut yang kedua, sunnah, jumhur ulama. Saya juga sunnah aja deh kalau begitu. Boleh, tapi sunnah dalam rangka untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan. Karena sebagian kita karena sunnah ditinggalkan, karena makruh justru dikerjakan. Karena definisinya kurang pas. Enggak kurban Pak? Enggak lah Ustaz. Kenapa Bapak enggak kurban? Sunnah ini Ustaz. Emang sunnah apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Nah orang Indonesia lebih senang nggak apa-apa daripada dapat pahala. Kita lebih senang nggak apa-apa daripada dapat pahala. Jadi dia nggak kurban karena nggak apa-apa, nggak dapat pahala nggak apa-apa. Yang penting nggak apa-apa. Kita begitu. Tapi mohon maaf banget giliran rokok. Loh kok Bapak ngerokok? Rokok kan cuma makruh Ustaz. Emang makruh apa? Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Jadi mendingan nggak apa-apa daripada dapat pahala. Nah ini keliru. Justru harusnya sunnah itu kita kerjakan, makruh itu kita tinggalkan. Maka katanya harus ada redefinisi, pendefinisian ulang. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Karena orang Indonesia biasanya nggak mau rugi pokoknya. Tapi baik yang wajib atau sunnah ini berlakunya setiap tahun, bukan cuma sekali dalam seumur hidup. Nggak kurban tahun ini Pak, kan udah tahun kemarin Ustaz 3 tahun berturut-turut saya kurban terus di Al-Barkah. Sekarang libur dulu lah. Tuh bapak itu tuh dia nggak pernah kurban tuh, tagih dia Ustaz, tagih tuh. Nah ini nggak benar. Kalau kita mampu tahun ini kurban, tahun besok kurban, tahun besoknya lagi kurban, terus sampai kita meninggal kurban selama kita mampu. Karena kata Rasulullah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ala kulli ahli baitin, bagi setiap ahlu bait kalau kita sekarang mungkin kakak lah ya, bagi satu kakak fi kulli amin, di setiap tahun udhiyatun, minimal 1 kurban tiap tahun. Ya penting mampu. Apa sih kategori mampu? Kalau kata Abu Hanifah punya duit 200 dirham. Berapa itu? Kalau kita ambil kurs yang paling rendah 6.500.000 lah. 6.500.000 punya duit. Ada Ustaz. Maka Anda mampu bayar kurban, beli kambing. Kalau Imam Malik mengatakan tidak harus 200 dirham, yang penting punya duit seharga hewan kurban, kambing atau sapi 1/7. Punya duit 3 juta, ada Ustaz, Anda mampu. Tapi ini 3 juta buat kebutuhan saya setahun Ustaz. Berarti belum mampu, nggak usah kurban. Kalau 3 juta ada. Nanti kebutuhan tiap hari selama setahun aman, saya kerja tiap bulan dapat gaji, maka Anda mampu, Anda harus berkurban, kata Imam Malik. Sementara Imam Syafi'i mengatakan bukan untuk setahun, kebutuhan hari-hari kurban aja, tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Kebutuhan 5 hari ada nggak? Ada, aman Ustaz. Dapur mengebul 5 hari mah.
Duit 3 juta ada? Ada. Maka Anda wajib berkurban atau Anda harus berkurban karena Anda masuk kategori mampu, kata Imam Syafi'i. Saya ada duit Ustaz. Berapa? Ada 80 juta. Banyak itu, kurban lah. Itu dia Ustaz. Akhir Juni saya mau nikahin anak saya Ustaz. 80 juta itu buat sewa gedung, bayar catering, bayar pelaminan, tukang rias segala macam. Kapan nikahnya? Akhir bulan Juni Ustaz. Berarti kurban dulu karena Idul Adha-nya tanggal 6 Juni. Nikahnya nanti akhir Juni, maka pakai dulu buat kurban. Nanti kalau saya pakai kurban kan udah mepet. Kalau kira-kira kurang bagaimana tuh? Allah yang ganti. Bener ya Ustaz, tanggung jawab ya. Jangan ngancem itu namanya. Insya Allah Allah ganti, Allah berikan keberkahan insya Allah. Pakai dulu buat kurban. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Ahmad bin Hambal, memiliki harta senilai hewan kurban meskipun dengan cara berhutang dengan syarat mampu dia lunasi. Misalnya, saya tuh udah niat banget tahun ini kurban Ustaz, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Tanggal 6 sih Ustaz lebarannya. Nggak apa-apa tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Nggak bisa Ustaz. Kenapa emangnya? Gajian saya tanggal 15. Coba lebaran tanggal 15 saja, saya kasih kurban dah. Tanggal 6 sih, jadi nggak bisa kurban, belum gajian. Tapi kalau gajian kira-kira bisa beli kambing? Bisa. Kalau gajian mah, karena belum gajian Ustaz, bagaimana lagi? Ya sudah, kata Imam Ahmad, cari pinjaman, beli kambing, setelah itu dia kurban, tanggal 15 ganti. Itu gajian. Karena dia termasuk kategori mampu, kata Imam Ahmad bin Hambal. Kemana cari pinjamannya Ustaz? Terserah lah itu mah, urusan masing-masing. Yang jelas dia boleh cari pinjaman. Yang penting tanggal 15 begitu gajian ganti. Jangan begitu minjemnya aja semangat. Wah, sekarang udah makan sebulan. Tapi begitu gajian ngilang. Bro, bayar bro. Ente katanya tanggal 15 ganti. Ya, ente kan tahu bro, ane kan pinjam duit untuk beli kambing, kurban di Al-Barkah, tahu kan? Tahu. Ente dapat juga kan sekilo dagingnya. Iya, ane dapat. Udah ikhlasin aja biar pahala juga dapat gitu. Nah yang begitu kita jitak kepalanya Pak. Ini masuk kategori mampu menurut para ulama. Rasa-rasanya sih ya banyak banget yang mampu di antara kita untuk kurban itu. Cuman kok sedikit yang kurban, bukan nggak mampu, nggak mau. Memang kita tuh orang aneh ya. Kurban itu mampu tapi nggak mau. Giliran poligami mau, padahal nggak mampu. Jadi kurban mampu, nggak mau. Giliran poligami mau, padahal nggak mampu. Jadi kalau kita lihat kategori mampunya ini, masya Allah, banyak banget misalnya yang berkurban itu. Nah, ini mohon maaf ini ya, ini sengaja, nggak sengaja, sengaja apa sengaja ya? Yang rokok ini suka pada tersinggung. Saat yang rokok mulu dibahas. Saya emang rokok dan gak kurban. Masih mending Ustaz, itu tetangga saya rokok kagak, kurban kagak katanya. Saya masih mending gak kurban tapi rokok. Nah itu salah juga logikanya. Harusnya kalau bisa berkurban. Ini harganya masih 15.000 nih. Kalau harganya 22.000 lebih gede lagi tuh ya. 25, wah apalagi tuh. Insya Allah. Bocah ini patungan sapi bisa tuh. Pemulung bisa tuh. Pemulung, masya Allah, nabung 2.000 per hari. 3 tahun kebeli tuh ke kurban dia. Masa kalah kita sama pemulungnya? Jadi sebenarnya bukan gak mampu, tapi belum mau. Ada sunnah, yaitu larangan memotong kuku dan rambut sebelum berkurban. Kata Rasulullah dari Ummu Salamah, apabila salah seorang di antara kalian melihat hilal Dzulhijjah lalu punya niat berkurban, maka tahan, jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Siapa nih Ustadz yang berkurban aja? Apakah satu keluarga, suami, istri, anak-anak? Nggak usah, satu aja. Tapi kalau pengen anak-anak saya biar mereka melatih Ustadz, maka mereka juga kita ajarkan dari sedini mungkin, nggak apa-apa dalam rangka tarbiyah. Tapi yang tidak memotong kuku dan mencukur, yang kurban saja kepala keluarga. Kalau ditetap motong bagaimana? Kalau kata sebagian Hanabilah haram, tapi kurbannya sah. Cuma motong kukunya, cukur kumisnya, cukur rambutnya haram.
kata sebagian kalangan Hanabilah. Tapi jumhur ulama mengatakan makruh saja. Meskipun makruh kalau bisa jangan lah ya. Kalau Abu Hanifah mengatakan boleh, larangan itu buat yang haji. Tapi pendapat ini lemah karena orang haji itu larangan ihram berlaku tanggal 9 Dzulhijjah atau paling enggak tadi tanggal 8 lah dia pakai ihram. Sementara ini dari hilal itu berarti tanggal 1, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Sementara larangan haji berlaku tanggal 8, 9, 10. Selesai dia tawaf ifadah, selesai dia lempar jumrah aqabah, udah selesai larangan ihram itu. Lalu hewan yang dikurbankan, kata Allah bahimatul an'am. Apa makna bahimatul an'am? Hewan ternak kaki 4. Kaki 4 tidak diternak nggak bisa, kelinci misalnya nggak boleh. Atau hewan ternak tapi kakinya 2. Apa contohnya? Ayam. Boleh nggak Ustaz saya kurban ayam? Nggak sah. 2 kandang Ustaz, meskipun 2 kandang nggak sah. Kalau mau jual dulu, beli kambing, itu benar. Kalau non muslim Ustaz tiba-tiba nganterin hewan kurban, kalau hewan kurbannya adalah hewan yang dihalalkan boleh, terima. Dia nganterin sapi, terima, nggak masalah. Dia nganterin kambing, terima. Nanti gimana statusnya? Sedekah dia. Apakah ada pahalanya buat orang non muslim? Kata para ulama ada, tapi pahala dunia, tidak pahala akhirat. Apa pahala dunia? Kalau dia pebisnis, bisnisnya jadi lancar. Kalau dia profesional, maka karirnya semakin menanjak, keluarganya, semuanya, itu dunia. Tapi akhirat, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan seperti buih yang berterbang. Yang penting hewannya hewan halal. Tapi kalau dia datang bawa babi, nah itu nggak terima. Seperti kasus tahun lalu kan ada saudara-saudara di timur itu, dia datang ikutan kurban tapi babi yang dibawa, nggak bisa. Ini babi lebih mahal dari kambing kata dia. Meskipun lebih mahal dari kambing tetap nggak bisa, nggak boleh. Syarat hewan yang disembelih tidak buta, tidak sakit, tidak pincang, tidak terlalu kurus atau tua sekali. Ini syarat hewannya. Ustaz, saya beli masih bagus, cuman saya bilang sama tukang kambing, Bang, tolong nanti anterin ke Masjid Al-Barkah H-1 malam takbiran, anterin ke masjid. Dia anterin sama dia malam-malam di sini. Rupanya banyak kambing di sini, Pak. Begitu diikat, dicancang, pagi hari selesai Idul Adha, mau kita sembelih, matanya picek, ketanduk sama kambing yang lain, kakinya pincang, kejirat tambang misalnya. Wah, ini bagaimana nih Ustaz? Sah apa enggak? Kata para ulama sah. Ini syarat ini adalah ketika beli, bukan ketika nyembelih. Kecuali dia nggak beli, dia memang punya ternak kambing, dia tinggal ngambil aja, itu baru dia harus yang bagus. Kapan waktu pelaksanaan? Setelah selesai sholat Idul Adha sampai sore hari tanggal 13 Dzulhijjah. Kita lebaran tanggal 6, ada di tanggal 6, tanggal 6. Saya belum ada Ustaz, ada tanggal 7, tanggal 7. Tanggal 7 belum ada, tanggal 8. Tanggal 8 belum ada Ustaz, tanggal 9 baru ada, tanggal 9 boleh berkurban. Sah. Cuman sembelih sendiri, potong cacah-cacah sendiri, bagi-bagi sendiri. Panitia kemana Ustaz? Udah bubar. Nah, kita 3 hari ngurusin kambing aja, kambing ini masih kan. Udah bubaran panitianya. Yang penting disembelihnya selesai sholat Id. Kalau sebelum sholat Id bahaya, nggak sah itu. Dia pernah saya ada jamaah selesai sholat Idul Fitri, Idul Adha, dia ngasih video, Ustaz, ini saya tebar kurban di daerah-daerah yang membutuhkan dalam bentuk kornet. Ini lagi dibagiin. Padahal lagi baru selesai sholat Id, udah dalam bentuk kornet. Saya bilang, Pak, kalau sudah kornet begini, berarti kan nggak mungkin nyembelihnya hari ini. Kemarin-kemarin tuh. Emang nggak sah Ustaz? Nggak sah. Harus selesai sholat Id baru disembelih. Siapa yang bilang nggak sah? Nabi. Man dzabaha qabla shalah. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, fa innama dzabaha li nafsi, maka sesungguhnya dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih selesai sholat Idul Adha, maka sempurnalah ibadah kurbannya. Makanya ayatnya fasholli li rabbika wanhar. Sholat dulu baru nyembelih. Kriteria hewan kurban ini aman lah insyaallah ya, nggak ada masalah. Sunnah dalam menyembelih, apa sunnahnya? Tajamkan pisaunya, jangan yang bongkal, jangan yang tumpul dipakai menyakiti binatang. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Nah, sembelih mana kiblatnya ke sana, dihadapkan ke kiblat, baru setelah itu disembelih. Lalu yang menyembelih jangan lupa baca bismillah.
Jangan lupa baca salawat, jangan lupa baca takbir. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, atau ada tambahan wa ala millati Ibrahim. Allahu akbar. Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini kurban saya dan keluarga saya. Baru disembelih. Nah, itu baca doa kurban. Kalau bisa kita yang berkurban, kita yang nyembelih, Pak. Itu yang paling afdal. Oh, lebih berasa. Ini kurban saya sembelih. Itu lebih mantap. Kalau dia terbiasa menyembelih. Tapi kalau kira-kira lihat darah aja pingsan, jangan lah ya. Yang terakhir, tidak menyembelih di hadapan hewan yang belum disembelih. Meskipun itu binatang, kambing, sapi, tapi dia lihat temannya disembelih, depresi itu. Maka kalau bisa dipisah. Kalau nggak ada terpal lah yang menghalangi. Nggak ada Ustadz karena lahannya sempit banget Ustadz. Mau gimana lagi? Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi jangan dipanas-panasin. Lihat nih. Habis ini lo ya, lihat. Stres itu kambing. Meskipun dia kambing, dia ngerti. Saya habis ini. Selanjutnya, memakan daging kurban boleh apa enggak Ustadz? Boleh. Kecuali kurban nazar. Jumhur ulama mengatakan kalau dia kurbannya nazar atau wasiat orang yang sudah meninggal, itu mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dimakan oleh keluarganya atau ahli baitnya. Tapi kalau bukan kurban nazar, bukan wasiat, makan. Kata Allah, fakulu minha, makanlah sebagian dari hewan kurbanmu, wa at'imul ba'isal fakir, dan berikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, orang-orang fakir. Berapa prosentasenya? Kalau kata Hanafiyah dan Hanabila dibagi 3. Sepertiga kita makan, sepertiga kita kasih kerabat, sepertiga kita sedekahkan. Nah itu kalau menurut Hanafiyah dan Hanabila. Sementara menurut Imam Malik nggak ada prosentase. Allah bilang makan dan bagikan. Berapa yang kita makan, berapa yang kita bagikan terserah. Bahkan kalaupun ada yang datang ke Masjid Al-Barkah, dia numpang nyembelih kambingnya, setelah disembelih dia potong kaki kanannya, ditinggalin kaki kanannya, sisanya dia panggul bawa pulang, sah. Kalau nggak malu mah, paling ditandai nanti, Bapak itu tuh besok, tahun besok tuh jangan lagi kita terima kurban di sini. Kenapa emangnya? Numpang motong doang. Tapi secara hukum fikih sah, boleh, ada masalah. Kalau nggak malu, kita kan punya malu lah ya, masa numpang. Ya kalau mau begitu modelnya sembelih sendiri di rumah. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i disedekahkan seluruhnya kecuali hanya sedikit saja untuk mengambil barokah. Karena Allah nyuruh makan, makanlah. Kecuali kurbannya di daerah, di tempat-tempat yang membutuhkan, di Gaza, Gunung Kidul atau di mana gitu, di kampung halaman kita jauh. Nah itu nggak apa-apa, nggak harus menyaksikan dan tidak harus memakan dagingnya. Tapi kalau kurban dekat kita, ambillah makan. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kalau kurban kambing biasanya dikasih kaki. Yang penting jangan repotin panitia lah. Pak, ini saya kurban kambing ya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Nanti tolong antar ke rumah saya, paha depan kanan. Saya nggak mau. Yang kiri, saya nggak mau yang belakang, harus depan. Panitia begini, kaki depan apa belakang ya tadi ya? Repot itu repotin panitia. Pokoknya diantarin paha, udah terima aja. Atau misalnya saya nggak doyan kambing Ustaz, di rumah juga keluarga nggak ada yang suka kambing, sukanya daging sapi, boleh apa enggak? Tinggal kasih tahu panitia, barter boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan minta kaki sapi, kegedean itu, curang namanya. Dikasih sekilo itu cukup lah, 2 kilo lah maksimal. Atau sebaliknya dia kurban sapi tapi mintanya kambing, boleh, nggak ada masalah. Terakhir, jangan menjual apapun dari hewan kurban dan tidak boleh mengupah tukang jaga, tukang cacah itu dengan hewan kurban, baik kepalanya, kulitnya, torpedo, buntut segala macam, nggak boleh. Semua harus disedekahkan, dibagikan. Larangan ini buat siapa? Buat yang pekurban dan panitia. Adapun penerima daging kurban boleh aja. Mungkin ada jamaah yang dapat 10 kupon dari 10 masjid. Sore, malam itu dia dapat 10 kilo. Banyak juga ternyata ini kambing. Daging ini akhirnya 5 kilo dijual. 5 kilo dia masak, boleh, gak ada masalah. Yang gak boleh itu kita pekurban, atau kita sebagai panitia kurban, kita jual kulit, kita jualin, nah itu yang gak boleh. Harus disedekahkan semuanya. Gak ada yang mau kulit Ustaz ya. Banyak kulitnya nih.
Kalau dijual sih oke, boleh juga, nggak apa-apa, kasih aja ke siapa, atau mungkin salah satu panitia, Pak, nih Pak, kulit buat Bapak, terserah mau Bapak berjual kayak buat apa kayak, yang penting udah dikasih ke dia, sama dia diambil, sama dia baru dijual. Oh, jangan. Itu boleh. Terus dia bilang duitnya nggak seberapa sih, nih banyakkan duit saya, sama dia diambil itu duit, udah saya sedekahkan aja ke masjid, boleh, nggak ada masalah. Jangan. Masalah. Atau masjid udah banyak duitnya, saya sedekah ke ustadz, boleh juga. Saya sedekahin ke asrama, monggo, nggak ada masalah. Atau dia ambil dikantongin, monggo, nggak ada masalah. Karena sudah jadi hak milik dia, boleh. Baik, ini barangkali berkaitan dengan keutamaan atau keistimewaan awal Dzulhijjah dan hal-hal yang berkaitan dengan fikih kurban. Semoga Allah berikan kepada kita harta yang barokah, harta yang halal, harta yang banyak. Dengan harta itu kita bisa berangkat ke tanah suci. Dengan harta itu kita bisa sama-sama berkurban. Dan semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala berlipat ganda. Dengan kurban dan amal-amal soleh itu Allah pantaskan kita kelak masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.